Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Sodik dengan NIM 21150710003 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Di video kali ini, saya akan memberikan pembahasan mengenai alat yang nama alatnya Turbo Charger. Turbo Charger sendiri merupakan komponen yang dirancang untuk meningkatkan performa mesin kendaraan dengan cara meningkatkan tekanan udara yang masuk ke dalam ruang bakar mesin. Tekanan udara pada turbocharger diklaim bisa meningkatkan performa mesin sampai dengan 80%. Prinsip kerja dari turbocharger hampir sama dengan prinsip piston pada mesin, di mana tujuannya adalah menciptakan area bertekanan rendah agar udara dari atmosfer dapat bergerak masuk ke dalam mesin. Semakin banyak udara yang bisa masuk ke dalam mesin, maka semakin banyak bahan bakar yang bisa disuplai dan semakin besar performa yang dihasilkan. Sebenarnya tanpa menggunakan turbo charger pun penambahan daya tetap bisa dilakukan, yakni dengan cara menambahkan kapasitas mesin. Tapi, seperti yang kita tahu, semakin besar mesin, semakin besar juga ukuran moving partnya, yang pastinya menyebabkan bobot yang berat dan banyak memakan tempat juga. Dan nantinya ujung-ujungnya, mesin bakalan jauh dari kata efisien, dari sisi konsumsi bahan bakar, dan juga dari sisi penggunaan ruang. Namun, dengan munculnya terobosan alat yang bernama turbocharger, masalah dapat diatasi di mana turbocharger ini berfungsi untuk memanfaatkan secara maksimal volume udara berpacu yang terbatas sehingga dapat menghasilkan output daya yang maksimal. Setelah kita pahami tujuan dari turbocharger ini, yakni meningkatkan efisiensi volumetrik atau meningkatkan efisiensi kapasitas mesin. Turbocharger sendiri biasanya digunakan pada mobil-mobil modern seperti sekarang ini. Contoh mobil-mobilnya yaitu Toyota Fortuner dan Toyota Camry. Oleh karena itu, kedua mobil ini banyak peminatnya karena performanya yang prima berkat hadirnya alat yang bernama turbocharger ini. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan cara kerja dari turbocharger. Turbocharger sendiri mulai bekerja pada saat mesin tersebut hidup atau mesin tersebut dalam keadaan idle. Pada saat mesin itu hidup, udara itu akan masuk ke mesin di bawah pengaruh tekanan atmosfer pada saat piston bergerak, dan mesin tersebut meningkat volume ruang atau diberikan bantuan khusus oleh kompresor. Langkah selanjutnya yaitu oksigen mesin, dan oleh karena itu akan dapat menghasilkan lebih banyak kekuatan roda kompresor impler adalah saat berputar. Bila impler memaksa udara bergerak, partikel udara didorong ke
parameter impler dan memasuki volute, di mana udara terkompresi mengalir keluar dari saluran keluar udara kompresor dan kemudian bergerak ke dalam mesin. Agar kompresor memaksa udara masuk ke mesin, poros tempat impler dipasang perlu diputar. Ada berbagai cara. Cara yang pertama adalah memasang katrol, di mana pada poros mesin sehingga penggerak sabuk dapat mentransfer putaran ke katrol yang lain. Yang kedua disebut turbocharging. Hal ini didasarkan pada pemanfaatan energi sisa dari aliran gas buang. Pemanfaatan energi tadi digunakan untuk memutar turbin. Di dalam turbin terjadi sebaliknya. Gas yang bergerak menyebabkan roda berputar. Roda turbin dapat dipasang sedemikian rupa di sistem pembuangan mesin, bahwa partikel gas yang bergerak akan bekerja pada bilah roda. Sebagai hasil dari tindakan ini, roda akan berputar. Kemudian, jika roda turbin terhubung ke kompresor, ini dapat menciptakan turbocharging system. Dalam hal ini, roda kompresor akan dibuat berputar oleh turbin. Jadi, bagaimana cara kerja seluruh mesin turbocharger tadi? Pertama, silinder diisi dengan campuran bahan bakar dan udara. Ketika rasio kompresi pressure tercapai, campuran menyala, mengembang, dan menyebabkan piston untuk bergerak ke bawah memutar poros engkol. Buang yang dihasilkan dari kompresi tadi kemudian dipaksa keluar dari silinder oleh piston dan bergerak ke arah turbin. Partikel-partikel gas bekerja pada bilah roda turbin, menyebabkan berputar. Roda turbin dan kompresor dipasang pada satu poros. Ketika roda turbin berputar, roda kompresor juga berputar, memaksa udara masuk ke dalam mesin silinder. Gas buang memiliki suhu yang sangat tinggi. Mereka memanaskan turbin dan dari situ panas dipindahkan ke kompresor. Selain itu, saat udara dikompresi, udara juga akan memanaskan. Saat dipanaskan, udara akan mengembang. Yang terjadi pada saat udara dikompresi adalah kompresor menekan udara, tetapi pada saat yang sama, mau tidak mau memanaskannya, dan udara mengembang sekali lagi. Proses ini tidak efisien dikarenakan alasannya udara yang keluar dari outlet kompresor perlu didinginkan. Intercooler digunakan untuk tujuan ini. Intercooler sendiri adalah alat yang digunakan untuk menukar panas. Ada dua jenis intercooler atau alat penukar panas. Yang pertama yaitu udara ke udara dan udara ke air. Jadi pengoperasian dan pembuatan alat yang bernama turbocharging ini sangat mahal. Turbin digunakan tekanan balik di saluran pembuangan meningkat, tetapi manfaat dari daya tambahan dari menggunakan turbocharger ini bisa jauh lebih signifikan daripada biaya terkait. Turbocharging paling efektif pada mesin berdaya tinggi, tetapi baru-baru ini juga telah digunakan mesin berdaya rendah untuk membuatnya murah dan ramah lingkungan. Untuk pembahasan selanjutnya ini yaitu berupa kelebihan dan kekurangan dari alat yang bernama turbocharger ini. Untuk kelebihannya yaitu memiliki keunggulan unik dari sudut pandang ekologi, karena mereka menggunakan gas buang yang sebenarnya merupakan polutan udara. Sebagai energi tambahan untuk pembakaran, keunggulan performa mesin ini sangat bergantung pada kendaraan itu sendiri. Banyak orang percaya bahwa semakin modern mobil, semakin menguntungkan mesin turbo. Mobil menjadi lebih irit
dan ramah lingkungan. Mesin ini juga memastikan mobil Anda tetap bertenaga. Untuk kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan turbocharger dapat memberikan keuntungan besar dalam meningkatkan kinerja mesin kendaraan. Dengan meningkatkan jumlah udara yang masuk ke dalam mesin dan meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar. Namun, ada juga beberapa kelemahan dan kerugian dari penggunaan turbocharger seperti lag atau keterlambatan dalam respons mesin. Tekanan tinggi yang dapat mempengaruhi umur pakai mesin, kinerja terpengaruhi oleh kondisi lingkungan, memerlukan sistem pelumasan yang lebih kompleks, dan biaya relatif mahal. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk memasang turbocharger pada kendaraan, penting bagi kalian untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang terkait dengan teknologi pada saat ini.